Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang metode bagi hasil ya. Jadi banyak yang nanya nih, terutama saat mau laporan-laporan, bagaimana cara membagikan hasilnya. Oke, kita langsung saja masuk dalam aplikasi Aku BUMDes. Pertama, tentunya bagi hasil itu harus disetting dulu jumlah-jumlahnya sesuai dengan ADART-nya ya. Nah, kita masukkan di halaman admin. Di halaman admin. Nah, kemudian kita setting bagi hasilnya di sini nih, di pengaturan bagi hasil. Nah, kita klik aja. Nah, misalnya apa ya? Nah, klik tambah, misalnya ini dari awal kita bikin atau pas mau bagi hasil itu kita sesuaikan dengan di ADART-nya ya. Misalnya penambahan modal usaha ya. Penambahan modal usaha misalnya 40%. Terus yang biasanya seperti itulah ya. Kemudian pendapatan desa, pendapatan asli desa ya. Store pendapatan desa misalnya 40%. Kemudian simpan. Kemudian ada lagi misalnya untuk pengurus ya, operasional pengurus atau pengurus ya misalnya. Ya apalah misalnya pengurus BUMDes ya, coba. Atau kesejahteraan pengurus BUMDes yang biasa. Nah, itu misalnya 10%. Ini misal aja ya, nanti disesuaikan aja. Ini baru 90%. Kemudian misalnya lagi dana operasional atau cadangan dana apa lah misalnya ya. Dana cadangan misalnya. Nah, ini ya. Misalnya tadi ada 10% lagi. Dana cadangan dan sosial. Nah, gitu misalnya. Nah, ini kita asumsikan contoh seperti ini ya. Kita ada penambahan modal, pendapatan desa, pengurus BUMDes 10%, kemudian dana cadangan sosialnya 10%. Ini dari labanya ya. Ini untuk pengurus BUMDes. Pengurus BUMDes itu beda dengan pekerja operasional unit. Nah, beda. Mereka tentunya mendapatkan gaji tiap bulan ya. Kalau misalnya pengurus BUMDes merangkap, ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada orangnya, kalau nggak ada kekurangan karyawan atau apa gitu ya nggak apa-apa. Nah, kemudian setelah kita kita setting di bagi hasil ini, nanti ini akan bisa dipakai di semua halaman unit-unitnya ya, nanti sama. Nah, sekarang setelah kita setup di sini, kita keluar dulu. Kita masuk ke halaman unit-unitnya. Misalnya kita masuk ke kelompok perdagangan ya. Kelompok dagang. Oh, salah password. Kelompok dagang. Nah, setelah kita masuk kelompok dagang, asumsikan kita sudah punya laba gitu misalnya ya. Ya, kita coba nih, laba itu adalah kas masuk dari transaksi-transaksi penjualan, dari pendapatan ya. Jadi pendapatan itu menjadi laba. Kita asumsikan aja misalnya selama 1 tahun ya, di 2020 misalnya. Kita klik tambah. Ini di bulan Januari 2020 misalnya. Nah, kita masukkan di kas unit perdagangan pendapatan dari apa. Misalnya kita coba pendapatan lain-lain ya misalnya ya. Nah, ini pendapatan lain-lain misalnya laba. Ini kita tulis saja. Kalau dalam transaksi dia otomatis ada pendapatan masuk. Ini hanya untuk contoh aja ya. Misalnya laba 1 juta. Ini misalnya labanya 1 juta di Januari. Kita klik tambahkan, kemudian kita simpan. Kemudian ada pendapatan lagi, misalnya di bulan Februari misalnya ya, 2020.
tambahkan. Misalnya ini kita contohkan aja pendapatan lain-lain gitu ya. Misalnya laba 2, misalnya 3 juta. Kita simpan, tambahkan, kemudian kita simpan. Terus misalnya sampai dengan Desember ini kita coba aja, misalnya ini Desember gitu ya. Di bulan Desember. Misalnya berapa? Tambahkan. Ini pendapatan juga. Ini untuk contoh ya, hanya contoh aja ya. Nah, misalnya 5 juta, kemudian kita simpan. Nah, simpan. Nah, di dalam pembagian laba itu bisa dilakukan di tiap bulan. Nanti akan terakumulasi selama 1 tahun, atau misalnya kita males bagi tiap bulan, kita bisa langsung ke akhir tahunnya. Langkahnya bagaimana? Kalau langkah kita cek dulu nih di laba rugi. Nah, kita cek di laba rugi. Tadi dari Januari sampai dengan Desember ya. Misalnya gitu. Kita klik tampilkan. Nah, ini akan ada. Nah, totalnya ada 5 juta nih. Nih, total akhirnya ada ada laba 9 juta nih. Ya, ada laba 9 juta. Di akhir tahun misalnya dari Januari kita punya 1 juta, Februari 3 juta, dan Desember ada 5 juta, jadi totalnya 9 juta. Jadi, kalau kita mau masukkan sekali aja di akhir tahun, kita cukup klik aja ya Pak, ini kita catat aja ya 9 juta ini. Nah, kalau per bulan langkahnya seperti ini kalau per bulan. Kita coba per bulan misalnya ya. Klik tambah. Nah, ini kita bisa cek misalnya di Januari 2020, tanggal 31, kita cek. Nah, ini adalah laba per bulannya, kemudian klik bagi hasil. Gitu ya. Kalau ini misalnya dalam tiap bulan, tadi nanti dia tiap bulannya ini kita ngisi. Kita lakukan tiap bulan, tiap akhir bulan, kita langkahnya kita isi tanggalnya, kemudian kita klik cek, kemudian nanti akan ada hasilnya di sini, kemudian klik bagi hasil, nanti akan muncul di sini. Nah, itu tiap bulan. Nanti misalnya pembayarannya dalam 1 tahun sekali, ya nanti dia akan terakumulasi selama 1 tahun. Terakumulasi selama 1 tahun. Jadi waktu kita klik simpan aja contoh ya. Nah, ini waktu kita klik bayar bagi hasil ini. Nah, ini akan ada nih. Nah, selama 1 bulan klik tambah. Tanggal berapa mau bayarnya misalnya gitu ya. Nah, kita klik cari. Nah, ini ada. Nanti kalau dalam 1 tahun ini jumlahnya dalam 1 tahun. Terakumulasi selama 1 tahun gitu. Ini dalam 1 bulan. Ya, ini contohnya dalam 1 bulan. Nah, kemudian diklik bayar bagi hasil. Nah, ini kalau kita belum bayarkan, nanti dia di neracanya akan muncul sebagai hutang bagi hasil. Nah, ini ada hutang bagi hasil di bulan Januari ini belum dibayar 1 juta. Ya. Nah, di sini dimasukkan, kita punya total laba 9 juta, tapi sudah dibagikan 1 juta, ya, dikurangi dari sini, kemudian ada posisinya di hutang bagi hasil, jika belum dibayarkan. Kalau sudah dibayarkan, nanti dia akan hilang, akan keluar ya, nggak ada di situ. Nah, ini kalau dalam 1 bulan kita contohkan, terus kemudian ini kita hapus dulu agar mudah untuk pembagian, kita langkah cepat untuk dalam pembagian dalam 1 tahun. Ini kita klik hapus aja ya. Di bayar bagi hasil itu dihapus semua, kemudian di bagi hasil ini juga dihapus semua. Nah, dihapus semua. Itu kita sudah nggak punya hutang bagi hasil. Sekarang dalam 1 tahun tadi kita punya laba kan 9 juta. Jadi kita klik di bayar bagi hasil ini. Klik tambah, kemudian diisikan tanggal berapa kita mau bayarkan, misalnya sekarang, ya.
15 Februari ini misalnya kita nggak usah kita klik cek, kita tuliskan aja yang tadi 9 juta itu. Nah, 9 juta ya. Nah, 9 juta langsung aja ini dibagi hasil. Nah, kita punya laba langsung dibagi hasil, totalnya 9 juta, kemudian kita klik simpan. Nah, ini juga akan muncul setelah kita lakukan menu ini, jika belum dibayar kita juga akan muncul di sini. Nanti kita bisa lihat di neracanya. Di neracanya tampilkan ya. Nah, ini kita punya laba berjalan selama 1 tahun 2020 9 juta, kemudian kita bagikan 9 juta. Nah, ini karena belum dibayar, maka masih jadi hutang bagi hasil untuk dibayarkan. Nah, kan tadi ada 4 ya. Ada 4 kategori nih. Nah, ada dana cadangan dan sosial, dana pengurus BUMDes, untuk pendapatan asli desa, untuk penambahan modal. Nah, jika dibayarkan keluar, maka untuk penambahan modal usaha ini tentunya akan kembali masuk ke dalam operasional BUMDes kita, modal kita. Kemudian pendapatan asli desa ini akan keluar, ya. Kemudian pengurus BUMDes ini juga akan keluar. Kemudian dana cadangan ini juga akan balik lagi ya, akan masuk. Nah, kita buatkan akun kasnya untuk nyimpen ini biar terlihat di neraca ya. Jadi ketika uang ini sudah dibayarkan dari bayar bagi hasil, tentunya uangnya akan keluar, tidak ada dalam sistem ya. Nah, kita contohkan. Misalnya yang ini kita ingat-ingat 36 sama ini 900 ya. Sekarang kita klik bayar bagi hasil. Klik tambah. Kemudian kita bayarkan ini tanggal 15 ini ya. Kemudian klik cari bayar bagi hasil. Nah, ini penambahan modal usaha. Oke, misalnya kita bayarkan keluar ya, misalnya dari sistemnya 3.600.000. Nah, ini sisanya 0 ya, sudah dibayarkan semua, simpan. Terus kemudian bayar PAD-nya. Nah, kalau yang sudah dibayar akan keblok seperti ini. Kemudian PAD-nya klik 3.600.000 juga. 3.600.000. Nah, kemudian klik simpan. Oh, tanggalnya belum ya. Kemudian simpan. Oke, kemudian lagi kita bayarkan semua. Nah, pengurus BUMDes 900.000 misalnya. Simpan. Terus kemudian satu lagi itu ya. Dana cadangan dan sosial 900.000 juga. 900.000, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kalau kita lihat di neracanya udah 0, kita nggak punya utang bagi hasil karena bagi hasilnya sudah dibayar. Nah, kita cek ya. Nah, di kas ini sudah nggak ada duit ini. Nah, gitu ya. Nah, tapi kita sudah punya laba dulu. Nah, ini di kas tadinya ada 9 juta itu sudah kita bayarkan keluar. Jadi, kita punya laba berjalan dulu 9 juta dari tahun 2020 itu. Nah, kemudian sudah dibagikan semuanya 9 juta. Nah, kemudian kan tadi dari 4 jenis bagi hasil itu ada yang kembali lagi ke BUMDes, yaitu penambahan modal usaha dan dana cadangan dan dana cadangan dan sosial. Nah, kita masukkan kembali. Nah, ini kita buatkan di kas alokasi bagi hasil. Kita masukkan dalam kas. Ya. Nah, ini kita masukkan. Kita kan belum ada. Kita untuk penampungan itu kita bisa bikinkan. Kita bikinkannya di akun global dulu. Kita bikin akun global. Nah, ini kita bikin di kelompok kas ini. Kita klik tambah. Misalnya ini nomornya yang sudah dipakai 1112 11 12 13 14 16. Kita bikin 115 misalnya yang belum ada. 1115 ya. Kemudian ini kita kasih nama kas alokasi bagi hasil ya, misalnya dari laba atau laba ditahan, ini masuk kategorinya laba ditahan. Nah, kemudian kita jenisnya adalah detail, ini posisi akunnya adalah debit.
Nah, kemudian kita simpan. Nah, dari alokasi bagi hasil tadi yang masuk kembali ke BUMDes itu ada 2. Jadi ini nanti biar akan muncul di neraca gitu ya. Kalau pas kita print kan terlihat nih dari bagi hasil nih. Kita sudah bisa menambah modal sekian gitu kan. Dari punya dana cadangan sekian. Nah, kita bikinkan juga akunnya di kelompok modal. Di kelompok modal kita cari di kelompok modal. Nah, ini di kelompok modal ini ada, kita sudah bikinkan headernya itu ada alokasi bagi hasil laba ditahan nih judulnya. Nah, kita bikin di bawah ini. Nah, berarti kodenya 36 berapa gitu ya. Nah, kita klik tambah misalnya 3610, 3610. Nah, ini misalnya tadi penambahan modal. Nah, penambahan modal BUMDes gitu ya. Nah, terus tipe akunnya ini adalah detail. Nah, di kelompoknya ini kelompok kredit. Ya, di kelompok kredit. Nah, kelompok kredit, kemudian kita simpan. Nah, ini ada penambahan modal BUMDes. Ini kita bikinnya di akun global dulu, nanti dimasukkan di akun unit usaha. Penambahan modal BUMDes sama satu lagi yang dimasukkan tadi adalah dana cadangan ya, 3620. Sekarang kita bikin 3620. Dana cadangan dan sosial tadi kayaknya nggak salah ya. Nah, kemudian kita ini kelompoknya detail, kemudian kredit. Nah, simpan. Nah, setelah kita buat di akun global, kita masukkan ke akun unit usaha. Ya. Nah, ini tadi kan belum ada nih kas alokasi bagi hasilnya sama apa namanya tuh kas yang untuk nyimpennya sama jenisnya yang di posisi modal. Nah, ini ada nih udah dimasukkan, berarti belum tak hapus tadi ya. Ini ada nanti dimasukkan ke sini. Misalnya kalau ini dihapus dulu biar kita lihat saat ini contohnya ya. Nah, di akun unit usaha nanti kita masukkan di akun unit usahanya. Nah, klik akun unit usaha, klik tambah. Apa tadi yang kita buat itu ya? Kita buat ini alokasi bagi hasil. Nah, ini ada kas alokasi bagi hasil. Ini kurang tambah kas tadi misalnya ya. Nah, ini kita simpan. Oke. Kemudian apalagi tadi posisinya tadi nah ini ada penambahan modal BUMDes ya. Oke. Terus kemudian tambah lagi dana cadangan tadi ya. Nah, ini ada di atas ya. Nah, ini dana cadangan dan sosial. Nah, klik OK. Kemudian simpan. Nah, dia akan muncul nih ya, kas alokasi. Ini misalnya dikasih nama kas, diedit lagi di akun globalnya. Diedit. Nah, ini kasih tanda kas. Nah, ini kasih tulisan aja kas alokasi bagi hasil. Kemudian, spasinya salah. Nah, kas alokasi bagi hasil, kemudian simpan. Nah, ini namanya sudah pakai nama kas alokasi bagi hasil ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di neraca dia sudah ada. Kalau mau kita cek jenis akunnya sudah ada, tapi isinya belum. Nanti kita isikan ya. Nah, nanti akan muncul di sini nih kas alokasi bagi hasil atau laba ditahan, terus kemudian jenisnya apa aja, ada penambahan modal BUMDes dan dana cadangan dan sosial. Nah, uang yang tadi sudah kita bayarkan keluar itu dari menu bagi hasil itu, kita masukkan ke sini yang kembali ke BUMDesnya, gitu ya. Kalau yang PAD kan nggak kembali, yang ke pengurus kan langsung dibagi ke pengurusnya. Nah, penambahan modal BUMDes kan masuk ke sini lagi, masuk ke dalam sistem lagi, dana cadangan juga masuk. Nah, kita masukkan melalui menu kas masuk. Menu kas masuk, kita letakkan di mana? Kita klik tambah. Ya, misalnya tadi kan dibaginya tanggal 15 ini ya, tanggal 15. Klik tambah. Ini isikan tanggal, kemudian kita cukup isikan ini kas debit. Nah, ini dari mana? Diletakkan di mana? Diletakkan di kas alokasi bagi hasil. Ini klik, kemudian klik tambah. Nah,
Yang ini kita cari tadi kelompok penambahan modal tadi itu. Kita ketik aja penambahan modal BUMDes. Nah, ini kita ketik aja di situ. Kalau enggak ya dicari ini ya. Nah, dicari ke bawah, ke atas ini ya. Sampai ketemu. Nah, kalau enggak ketik aja misalnya penambahan modal BUMDes gitu. Nah, ini. Kemudian ini adalah bagi hasil ya. Penambahan modal ini ureanya pendapat apa ya? Penambahan modal dari bagi hasil gitu aja. Berapa tadi nilainya? 3.600.000 kalau nggak salah ya. 3.600.000. Oh kok 36 juta. 3.600.000. Nah, klik tambahkan. Dan satu lagi tadi dana cadangannya itu. Ya. Kita klik dana cadangan dan sosial. Nah, ini dana dari bagi hasil. Nah, misalnya tadi berapa? 900.000 ya kalau nggak salah ya, 900.000. Kemudian klik tambahkan. Nah, ini udah 2 ini, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kalau kita lihat di neraca nanti bisa buat bisa kita lihat. Nah, kita punya uang tambahan dari bagi hasil tadi 4.500.000. Nah, ini ya totalnya tadi dari 36 tambah 900 itu. Ya, adanya di kas alokasi bagi hasil, uangnya diletakkan di kas alokasi bagi hasil. Nah, itu sebagai apa? Sebagai alokasi bagi hasil apa ditahan nilainya sekian. 36 tambah 900 menjadi modal kita. Nah, ya seperti itu ya. Cara bagi hasilnya dengan cara yang simpel dalam 1 tahun. Bagi hasil dalam 1 tahun biar simpel. Nah, cukup diisikan aja hasil laba tahun di akhir tahun berjalan yang akan dibagikan itu. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Salam BUMDes sukses.